Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat sore Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, shalom. Lebih kenceng dong saudara, shalom. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari kita akan sore ini memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan karya-karyamu dalam hidup kami ini selalu membuat kami kagum dan terpesona. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Malam ini, sore ini kami semua mau memuji, kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap melawat kami. Kami juga berkata, kami semua siap dilawat oleh Tuhan. Yang siap dilawat oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu ada buat setiap kita. Katakan, sekalipun aku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku.
yang menerangi jalan-jalan kita. Tuhan yang jadi harapan. Tuhan yang jadi kota perlindungan kita. Amin. Katakan, ku tahu ku kuat. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu. Karena firman-Mu ada di hidupku. Katakan, ku tahu ku kuat. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu. Karena firman-Mu ada di hidupku. Sorakan Yesus. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Mari sama-sama sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak percaya berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang sepakat, katakan amin. Amin. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
adalah kami sedang berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami tidak melihat di situ yang namanya kecurangan Tuhan. Tapi kami selalu melihat Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Dan berjalan denganmu Tuhan adalah perjalanan yang sangat-sangat ajaib. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua malam ini menikmati hadirat-Mu. Sehingga kami dapat mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Sore ini kita ada penyerahan anak. Saya mau mengundang keluarga yang akan menyerahkan anaknya dan Ibu Gembala saya persilahkan. Saya mengundang Bapak Eko Prasetyo dan Ibu Indri bisa maju ke depan yang akan menyerahkan anaknya yaitu Immanuel Hizkia Prasetyo. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama dukung di dalam doa. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara berkenan kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama kita dukung di dalam doa. Mari kita sama-sama kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu di rumah Tuhan ini. Kami membawa doa dan mendukung Bapak dan Ibu Eko Prasetyo yang hari ini menyerahkan anak lelakinya Immanuel Hizkia Prasetyo. Tuhan, keluarga ini tahu bahwa anak ini titipan dari Tuhan. Kau percayakan supaya Immanuel ini dididik di dalam takut akan Tuhan. Dididik pada jalan-jalan Tuhan, pada jalan kebenaran. Tuhan Yesus berkati anak ini, urapi dia dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang dapat menyentuhnya. Dan aku berdoa supaya Roh Kudus turun dalam hidupnya, berkuasa penuh dalam hidupnya. Anak ini memiliki jiwa yang lain, yaitu jiwa yang selalu hidup untuk mengasihi Tuhan, melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hati Tuhan. Berkati anak ini Tuhan, penuhkan dengan hikmat bijaksana, kepandaian, kecerdasan, berbagai macam pengetahuan karuniakan buat anak ini. Anak ini boleh bertumbuh dalam perawakan yang baik, bertumbuh dalam iman dan dalam rohnya, menjadi sangat luar biasa. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati kedua orang tuanya Tuhan, di dalam mendidik anaknya ini. Supaya sungguh-sungguh Tuhan kasih Bapak, kasih Ibu penuh atas hidupnya. Sehingga anak ini Tuhan boleh merasakan benar-benar kasih Bapak surga ada dalam hidupnya. Lewat kedua orang tua ini. Berkati hidupnya, berkati pekerjaan, berkati usahanya. Apa yang dikerjakannya Kau buat menjadi berhasil. Hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat mengangkat tangan. Kami juga Tuhan menjaga anak ini supaya anak ini bertumbuh dalam rohaninya dengan sangat baik. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Engkau memberkati anak ini hidup pada jalan-jalan Tuhan. Mendatangkan perkenanan di hati Tuhan dan di hati manusia. Anugerahkan segala yang baik dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anak yang membawa penghiburan, anak yang membawa kekuatan, anak yang boleh Tuhan mendatangkan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Jemaat bisa duduk kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maleakhi 3 bicara soal bagaimana sih Tuhan itu kalau memurnikan kita. Dan Maleakhi 3 berkata begini, Tuhan itu memurnikan kita seperti seorang yang memurnikan perak. Gimana caranya memurnikan perak?
ini yang terjadi adalah orang yang memurnikan perak itu akan menghadapi perak itu akan dibakar sampai murni. Yang kotor akan menyendiri, yang tidak murni akan menyendiri. Sampai kapan orang itu akan tahu bahwa perak itu cukup murni? Ini adalah kuncinya. Jika dia dapat melihat bayangannya sendiri di dalam perak itu. Tuhan berkata, Tuhan memurnikan kita seperti perak. Sampai kapan? Sampai yang bagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah ketika Tuhan melihat hati kita. Dia bisa melihat refleksi wajahnya itu ada dalam hidup kita. Saya rindu kalau malam hari ini kita akan nyanyikan sebuah pujian berkata begini. Aku menyukai caramu memproses hidupku Tuhan. Aku mengagumi caramu mencintaiku. Biarlah ini menjadi pujian yang keluar dari hati kita buat Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di selam musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa.
katakan keluar dari hati kita. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Titik-titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Titik-titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sama bilang katakan kita katakan tak terbatas. Tak Terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari angkat tangan kita katakan tak terbatas. Tak Terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih. Apa yang buat kami itu sangat terbatas, bagimu tidak terbatas Tuhan. Engkau selalu punya cara, Engkau selalu punya jalan yang tidak terduga. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang
Tuhan yang tidak terbatas. Aku menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Shibaralama kasih. Ini aralamo. Kami punya Tuhan yang tak terbatas. Kasih setiamu selamanya. Oh remana kasih arama. Oh ralaba shebaga reba. Kirima arama kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tidak menyerah pada hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih dalammu ya Bapa. Kami mengagumi jalan-jalan-Mu. Kami mengagumi kasih-Mu. Katakan Tuhan, aku kagum kepada cara-Mu Tuhan. Aku kagum kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Shikasenya reramu. Haleluya, haleluya. Tiara bakasih, Shikirarama. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Shebarera kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya Allah yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan how great is our God. How great Tuhan kita yang besar,
Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang jalannya tidak terduga. He's our God, and all we see how great, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, how great is our God. Oh, great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great, how great is our God. Katakan how great, katakan how great, how great is our God. Katakan how great, how great is our God. Katakan how great, how great, how great, how great is our God. Katakan how great, how great is God, how great is my God, how great. Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat. How great, how great is our God. Sekali lagi katakan how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. How we sing, how great, how great is our God. Katakan all will sing, and all will sing, how great. And all will sing, and all will sing, how great. How all will sing, all will sing, how great, how great is our God. Ayo sorak-sorai buat Tuhan, sembah-sembah. Shema relaba, raba, shema karaba, relaba, relaba, shema relaba. Ya raba kasera lamo, relaba shema. Ya raba kashema, ya relamo, relaba. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang dikatakan how great. Betapa besar Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang sanggup mengerjakan yang tidak sanggup kami kerjakan. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang jalan-jalannya tidak terduga. Tuhan yang kami percaya, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Shebakareba, saya rindu saudara, apa yang hari ini jadi pergumulan saudara. Saudara mulai taruh di hadapan Tuhan dan berkata, how great is my God. Betapa besar Tuhanku mengatasi semua masalahku, mengatasi semua pergumulanku, mengatasi apa yang tidak sanggup aku lakukan. Tuhanku sanggup. Amin saudara. Amin. Raba shebakareba, shebakaraba. Sambil katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Kami sedang mengakui kami yang kecil, Tuhan yang besar. How great, how great is our God. Kami berkata masalah ekonomi kami ini kecil, Tuhan kami yang besar. Katakan how great is
our God. Sing with me. Pandang Yesus saja, pandang Yesus saja. Is our God, and all will see How great, and all will see, how great. Yang udah palukan. How great, and all will see, how great, how great is our God. Biarlah malam hari ini kami terbuka dan kami menerima firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu yang akan membangkitkan kami, firman-Mu yang akan mengkoreksi setiap kami, firman-Mu yang akan membentuk setiap kami, memproses setiap kami, supaya setiap kami ini Kau dapati berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami semua menangkap Tuhan pesan firman-Mu Tuhan. Setiap kami memperoleh gairah yang baru, kami dibangkitkan kembali, kami dikobarkan kembali Tuhan. Bahwa tidak ada satupun dari kami yang mundur dengan apapun yang terjadi Tuhan. Kami semakin mencintai-Mu, semakin kami bergairah, kami semakin haus mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menarik setiap kami untuk kami ini semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami izinkan Tuhan berbicara malam hari ini. Dan biarlah berikan kami hati yang baru, hati yang lemah lembut, untuk kami ini siap dibentuk. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, berapa banyak saudara bersuka cita malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya akan beri tema adalah sumur kebangunan rohani. Ya, beberapa hari ini kalau saudara dengar bahwa kita gereja-gereja semua yang ada di Indonesia saudara ya, sedang bergejolak karena akan menyambut, bukan lagi menyambut karena ini sudah mulai masuk di dalam minggu di mana kita ini memperingati 100 tahun bagaimana lawatan Tuhan akan Indonesia saudara. Dan yang luar biasa lawatan Tuhan terjadi di Indonesia, lawatan Roh Kudus terjadi di Indonesia 100 tahun lalu itu tidak jauh dari tempat kita beribadah malam hari ini. Dan itu terjadi di kota Cepu, di kabupaten kita saudara. Saya percaya begini, kalau 100 tahun yang lalu Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa buat sesuatu sejarah yang luar biasa. Bagaimana gereja Tuhan bangkit saudara. Saya percaya 100 tahun ini akan terjadi 100 lipat kali ganda yang akan pernah terjadi di masa lalu. Yang setuju katakan amin saudara. Dan itu enggak terjadi kepada orang lain. Itu terjadi, pastikan buat saudara dan saya. Sekali lagi yang setuju katakan amin saudara. Mungkin saudara bertanya, Pak, kebangunan rohani itu apa sih? Ya, kita bingung, itu acara apa? Ya, karena kita ini kan terbiasa saudara ya dengan mendengar acara kebaktian kebangunan rohani. Kita pikir itu acara KKR yang perlu dipersiapkan, yang kumpulnya orang banyak dan ya, bukankah KKR seperti biasa Pak? No saudara, karena kebangunan rohani bukan bicara tentang sebuah acara. Kebangunan rohani adalah sebuah momen, adalah sebuah cara di mana Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat gerejanya, yaitu saudara dan saya. Dan bagaimana cara Tuhan merubah setiap kehidupan kita supaya kehidupan kita berbuah. Tuhan perlu merubah hidup saudara dan saya terlebih dahulu. Supaya keluar dari tempat ini hidup kita berbuah. Dan kita akan lihat bahwa acara pernah terjadi sebuah revival. Sebuah kebangunan rohani yang luar biasa pada waktu zaman Yesus hidup. Dan itu tidak dimulai dengan sebuah kota dengan puluhan ribu, enggak saudara.
justru dimulai dari seorang wanita yang hari itu mungkin gak dianggap orang wanita yang layak membawa api Tuhan. Ya. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan pernah membangkitkan seorang wanita, pernah memakai seorang wanita yang bukan siapa-siapa, yang dianggap remeh, yang gak pernah masuk dalam hitungan secara agama, saudara. Saya percaya Tuhan akan melawat saudara, melawat setiap saudara dan saya, dan kita akan jadi berkat buat kota ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Siapa wanita ini? Wanita ini kalau saudara baca perikopnya, wanita ini adalah perempuan Samaria, saudara. Ya, saya nggak membaca ayat ini dari awal, tapi saya akan ceritakan bagaimana Tuhan satu hari Yesus berjalan dan dikatakan dia sengaja memilih sebuah jalan yang hari itu nggak lumrah. Karena orang Israel hari itu mereka bermusuhan, mereka menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang-orang yang gak taat kepada Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Hari itu orang Samaria menyembah berhala. Dan orang Israel kalau mereka menyeberang, mereka gak boleh lewat jalannya Samaria, najis. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus berputar. Tapi apa yang Yesus lakukan hari itu dikatakan dia sengaja melewati Samaria, saudara. Dan dia menemui seorang wanita, ayat 13. Ya, dan di dekat sumur, dikatakan waktu itu dekat sumur Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Kenapa wanita Samaria ini di siang hari menimba? Karena enggak biasanya wanita itu mencari air, menimba air di siang hari, biasanya pagi. Rata-rata mereka kumpul pagi sama-sama nimba air dan air itu dibawa pulang untuk dipakai kebutuhan mereka sepanjang hari. Tapi aneh, wanita ini cuma datang di siang hari. Kenapa? Karena wanita ini memang ditolak. Wanita ini bukan wanita baik. Suaminya banyak, wanita yang gak pernah puas dengan pernikahan, wanita yang selalu haus, wanita yang dianggap mungkin wanita nakal, saudara hari itu. Dan Yesus dikatakan dengan sengaja dia menemui wanita yang tidak layak ini. Dan apa yang terjadi di ayat 13 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa saudara? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara garis bawahi kata-kata sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan akan memancar sampai kepada hidup yang kekal, saudara. Tahukah saudara bahwa akibat dari perjumpaan Yesus kepada wanita ini, apa yang dia berikan? Wanita ini berubah hidupnya dalam sekejap. Kalau mungkin saudara baca kisah ini mungkin nggak perlu sampai beberapa jam. Tapi dalam waktu sekejap, waktu wanita ini dikatakan dia menerima air daripada Yesus. Air bicara tentang kasih karunia, air dari surga, air kehidupan. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tentang anugerah, tentang Roh Kudus yang diberikan. Dan tahukah saudara, sejak wanita ini dia sepakat, dia mau ya Tuhan, aku mau menerima air yang kau berikan, maka janji Tuhan terjadi. Sejak hari itu dikatakan keluar mata air dalam dirinya. Dan terbukti saudara, yuk kita loncat di ayat yang 39. Di ayat 39 dikatakan demikian. Sudah ayat 39. Dan keluar dari multimedia. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa saudara?
perkataan perempuan itu yang apa? Bersaksi. Saudara lihat. Dari satu orang yang hari itu bukan siapa-siapa. Mungkin wanita ini sama seperti saudara dan saya. Kita mungkin bukan orang yang pantas sebenarnya untuk dipakai Tuhan. Jangankan dipakai Tuhan, dia dipakai menjadi dalam panitia revival kebangunan rohani hari itu. Mungkin dia nggak pantas. Jangankan jadi panitia, hanya cuman kumpul sama teman-teman gerejanya saudara. Teman kampungnya dia nggak pantas. Dosanya banyak, nggak layak. Tapi lihat, bagaimana kunci kebangunan rohani terjadi. Tidak ujuk-ujuk satu kota diselamatkan. Dari seorang yang menerima dikatakan air hidup. Katakan sama-sama saya air hidup. 1, 2, 3, air hidup. Dan waktu dia menerima air hidup, janji Tuhan dikatakan keluar sumur. Keluar mata air. Dan tahukah saudara, waktu wanita ini masuk ke dalam kota, dia bersaksi, dia bagikan air. Dia bagikan air kehidupan. Dia ketemu tetangganya bagikan air kehidupan. Dia tahu tetangganya sedang mau cerai, ini dia bilang, aku mau kasih kamu air kehidupan. Dan tetangganya bertobat, percaya dan dipulihkan. Dia tahu ada tetangganya yang sakit gak sembuh-sembuh. Dia datang wanita yang penzina, wanita yang tidak pernah puas dengan pria-pria saudara. Tapi karena hidupnya berubah, dia bagikan air yang hidup. Kenapa? Dikatakan karena ada sungai yang mengalir, saudara. Dan sungai itu adalah sungai kehidupan. Sungai yang merubah dari satu orang, merubah satu kota, saudara. Kita buka Yohanes 7 ayat 38, saudara. Saya berdoa malam hari ini setiap kita menangkap, kita juga dipakai Tuhan membawa revival atas kota ini, saudara. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan demikian. Apakah di layar sini, di meja bisa keluar? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3, baca sama-sama. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa saudara? Mengalir aliran-aliran air hidup. Siapa berapa banyak saudara di tempat ini yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Saya percaya semua saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara bukan orang percaya tentu saudara nggak datang di tempat ini. Artinya begini, ini ayat. Bahwa semua saudara, semua kita, waktu kita percaya, waktu kita menerima air yang hidup, Tuhan bilang gini, nak, kekristenan itu bukan cuma datang ke gereja dan pulang. No. Tuhan sedang bicara melalui ayat ini bahwa yang namanya kekristenan, kita ini sungai. Ada sumber kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, harusnya kita ini membawa kehidupan. Amin, saudara. Coba saudara ngomong kanan kiri, kelihatannya saudara masih tegang ini ya. Ngomong kanan kiri, kamu bawa sungai kehidupan loh. Kamu bawa sungai kehidupan ya. Ngomong kanan kiri ya. Lah yang jadi masalah begini. Pak, masa sih Pak, saya itu bawa sungai kehidupan. Wong saya aja ditolak sama keluarga saya. Masa sih Pak, istri saya ini punya sungai kehidupan Pak. Ya. Nah, saya mau cerita begini ya. Beberapa bulan terakhir ini tuh saya sering keluar pergi saudara. Dan saya ketemu dengan banyak orang ya. Dan saya menemukan ada 2 tipe orang yang saya temui ya, berdasarkan apa yang saya baca ini menjadi perenungan saya. Yang pertama begini, saya ketemu dengan seseorang yang hari itu saya baru kenal, saya mungkin ya kenal lama gak kenal deket ya. Tapi waktu saya mulai dekat, kami mulai bercerita, kami mulai sharing satu dengan yang lain, ngobrol cuman di kafe biasa saudara. Tahukah saudara, gak perlu lama. Saya tuh bisa merasa bahwa hidupnya itu menginspirasi. Bahwa hidupnya ini membawa kedamaian. Apa yang dia bicara itu sepertinya memberi kekuatan.
Apa yang dia bicara itu sepertinya membawa hadirat Tuhan. Dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia ceritakan. Itu seperti, wow. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan saya bilang, Tuhan aku juga mau Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya aku juga mau Tuhan. Tapi di satu sisi, saya juga ketemu orang-orang yang gak usah tunggu 1 jam, setengah jam juga sama. Saya bilang gini, ini dalam perasaan hati saya ya saudara ya. Duh, kok kesel ya aku ya. Capek ya dengerin ya. Dari tadi isinya sampah. Gak ada sesuatu yang baik. Kemerungsung. Saudara pernah ngerti maksud saya? Pernah yang ngalami gak? Pernah gak saudara? Saudara ketemu seseorang yang hari itu mungkin saudara down, saudara perlu sesuatu. Tapi begitu ini orang datang bukannya malah memberi kekuatan. Bukannya memberi sesuatu yang menyegarkan. Tapi kita semakin kemerungsung. Kita semakin mangkel, kita semakin emosi saudara. Sebab apa yang dia bawa bukan lagi air kehidupan. Tapi cuman sampah, cuman debu, cuman kerikil. Dan kita merasa aduh sudahlah mungkin ini pertemuan terakhir kita ya dalam hati kita saudara ya. Dan jujur hari itu waktu saya ketemu dengan 2 tipe orang ini. Saya bukan mau menghakimi mereka, no. Saya cuma mau melihat kira-kira kalau saya ini ketemu orang itu seneng atau enggak ya. Kalau saya ini ketemu teman saya, sahabat saya yang sakit. Kira-kira orang teman saya yang sakit ini akan sembuh atau tambah sakit. Kalau saya ketemu teman saya yang depresi ini, dia akan pulih atau semakin malah mau bunuh diri saudara. Karena kehadiran saya. Jangan-jangan saya nggak bawa apapun kehidupan. Jangan-jangan saya seperti mata air yang kering. Seperti wanita Samaria waktu belum ketemu Tuhan. Dijauhi, dikucilkan, nggak diharapkan. Tapi hari itu waktu wanita Samaria ini dia punya sumber air kehidupan yang terjadi kemanapun dia pergi. Saya percaya dia dicari orang karena dia membawa yang namanya air kehidupan. Saya berdoa malam hari ini supaya setiap kita memastikan saudara dan saya kita pulang dari tempat ini. Kita sudah mengeluarkan air kehidupan. Amin saudara. Kita menerima air yang dari surga. Kita menerima kembali Roh Kudus. Dan kita pulang, kita membawa damai buat keluarga kita. Kita membawa berkat untuk orang-orang yang bekerja, orang-orang teman-teman kita. Kita membawa air kehidupan kembali saudara. Ya. Tapi tahukah saudara, sekalipun kita ini punya sumber air, seringkali iblis itu gak tinggal diam. Iblis gak tinggal diam. Iblis gak puas kalau kita ini membawa revival, kita ini membawa kebangunan rohani. Iblis selalu mencoba untuk membunuh, untuk menyeret kita dan untuk menjatuhkan kita. Saya teringat beberapa minggu yang lalu waktu saya menyampaikan firman di tempat ini, tiba-tiba Tuhan sampaikan satu pesan, nak sampaikan pesan. Yaitu spirit kesuaman. Berapa banyak saya menemui, bahkan saya pernah ngalami. Di saat tiba-tiba orang bisa melayani Tuhan, semangat. Anak Tuhan yang semangat cari Tuhan. Semangat menjadi saksi. Dalam satu kesempatan hanya karena sepele tiba-tiba dia mundur. Kenapa? Karena iblis tidak pernah tinggal diam untuk menjatuhkan setiap kita anak-anak Tuhan. Karena itu iblis selalu mencoba untuk merusak mata air. Berusaha untuk membunuh, untuk merusak, membuat kotor setiap mata air dalam kehidupan kita saudara. Yuk kita baca dalam Kejadian 26 ayat yang ke-15 saudara. Kejadian 26 ayat yang ke-15. Ini cerita bagaimana waktu
Abraham membuat sumur, dan waktu Abraham ini membuat sumur, ya, sumur Abraham ini adalah sumur yang sangat diberkati hari itu. Orang nggak bisa buat sumur seperti Abraham bikin sumur, saudara. Kalau Abraham buka sumur, berbual, selalu memberi kehidupan. Ya, kemarin waktu kami pergi ke Holy Land, saya belajar banyak, saudara, ya. Jadi memang di tempat itu tuh kan padang gurun, ya. Lalu pembimbing rohani kami katakan, tahu nggak bahwa Abraham itu seorang pengembara. Dia buat kemah, rumahnya bukan seperti rumah kita, enggak. Rumahnya di padang gurun. Saya tanya, lah kok bisa dia hidup di padang gurun? Bukankah setiap kita butuh yang namanya air? Ya, ini ajaibnya. Karena Abraham setiap kali dia buka sumur, itu selalu dikatakan airnya berbual-bual, saudara. Dimanapun dia tinggal berbual-bual airnya. Nah, yang jadi masalah begini, waktu Abraham mati, yang terjadi di ayat 15, ya, Kejadian 26 ayat 15. Dikatakan demikian, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu dikatakan apa? Telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi ternyata sumur yang memberi kehidupan buat Abraham dan dipakai harusnya diberikan ke anak cucunya, hari itu telah ditimbun oleh bangsa Filistin. Filistin ini adalah musuh, adalah iblis. Lihat, iblis tidak pernah puas kalau kehidupan kita mengalami berkat Tuhan. Iblis tidak akan berdiam diri kalau kita ini akan mengalami yang namanya terobosan dalam hidup. Makanya iblis selalu mencoba untuk membunuh setiap saudara dan saya. Setiap kekristenan kita, setiap kesungguhan kita, iblis selalu mencoba untuk membunuhnya dengan banyak hal. Dikatakan Filistin ini, musuh ini menimbun sumur Abraham dengan apa, saudara? Tanah. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya ini bagus. Filistin menimbun dengan yang namanya dirt atau kata dirty, kotor, kotoran, saudara. Saudara perhatikan ini. Iblis akan menutup, akan selalu menyerang kita dengan apa? Menutup sumber yang ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Supaya setiap kehidupan kita tidak bisa jadi berkat. Supaya setiap kehidupan kita ini akan mengalami yang namanya kekeringan rohani dan pada akhirnya kita mati. Ditutup dengan apa? Dengan yang namanya tanah, saudara. Tanah ini bicara tentang apa? Ya. Tanah bicara tentang sesuatu yang dari bawah, yang kotor, yang berdebu. Tanah berbicara tentang apa? Hal-hal duniawi, saudara. Keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, semua segala dosa-dosa yang merusak, bisa merusak kehidupan. Itu akan dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan kita, saudara. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan, hati-hati dengan lawanmu si iblis. Dia akan mengaum-ngaum seperti singa. Mencari mangsa. Iblis seperti orang yang menunggu di depan pintu. Dia tahu sewaktu-waktu kita lemah, kita akan diseretnya, saudara. Menjadi pertanyaan begini, apakah hari-hari ini kita ngalami yang namanya, kita nggak lagi berbual-bual mata air kita. Kita sudah kehilangan yang namanya gairah mengasihi Tuhan. Kita kehilangan gairah mencari wajah Tuhan hari-hari ini. Kita masih sibuk dengan keinginan-keinginan daging kita. Loh ya, saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami, saudara. Ya. Saya percaya waktu kita nggak melakukan dosa, kita bisa dekat sama Tuhan. Tapi coba, kalau orang itu berjalannya sama dosa, mengizinkan dosa itu nempel terus. Ya dosa apa aja? Perzinahan, benci, iri, saudara ya. Pikiran-pikiran kotor, coba. Bisa nggak nyembah Tuhan? Nggak bisa kan? Nyanyi bisa.
tapi gak bisa nyembah Tuhan. Melayani bisa gak? Dalam keadaan berdosa besar? Bisa. Bisa loh saudara. Masih khotbah ini dalam melakukan dosa bisa gak? Bisa, tetap bisa. Tapi cuma sekedar khotbah. Gak ada lagi gairah melayani untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada lagi gairah untuk jiwa-jiwa. Nyanyi masih bisa nyanyi, kelihatannya nyanyi tapi gak nyembah Tuhan. Hanya hal-hal yang agamawi saudara. Dan iblis gak pernah berhenti, dia terus mencoba untuk mengotori, dia terus mencoba untuk menimbun sumur-sumur kita. Dengan tanah, dengan sesuatu yang kotor. Kalau mungkin hal-hal keinginan daging dia nggak bisa serang. Apa yang iblis bisa serang? Kekhawatiran, kecewa. Dengan hal-hal yang receh. Iri mungkin. Dulu mungkin bisa baik dengan tetangga, dengan teman pelayanan. Tiba-tiba kita melihat tetangga kita, mungkin saudara kita, lebih dipakai Tuhan, lebih diberkati, tiba-tiba ada iri. Dan tiba-tiba itu adalah sebuah celah untuk iblis berbicara. No, lihat, kamu pelayanan sebegitunya, lihat mana berkat Tuhan. Lihat kamu sungguh-sungguh buat Tuhan, kamu nabur, kamu perpuluhan, lihat tetanggamu yang gak cinta Tuhan lebih kaya. Dan tiba-tiba iblis mulai mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal iri hati, kekayaan, hal-hal yang duniawi. Oh Pak, saya orang nggak kedonyan, oke nggak apa-apa. Iblis nggak tinggal diam, dia akan cari cerah lagi, dia akan serang dengan apa yang namanya depresi, ketakutan, dan hari-hari ini cukup miris, saudara ya. Seperti saya pernah cerita dan betul saya menemui hari-hari ini beberapa pemimpin-pemimpin youth, bukan di gereja ini ya, di gereja luar saudara ya, kami sharing, dia berbicara, dia nangani anak-anak muda, depresi dan mau bunuh diri, itu enggak cuma 1-2 orang saudara, banyak. Di kota-kota besar, di luar negeri, dimanapun hari-hari ini saudara. Spirit depresi, spirit ketakutan itu saudara. Gak cuman kalau saya pikir dulu, oh namanya orang ketakut, depresi ini nyerang orang-orang tua saudara ya. Enggak, hari-hari ini anak-anak saudara. Begitu jahat luar biasanya hari-hari ini iblis menyerang dan mau menghancurkan saudara. Kenapa itu terjadi? Karena iblis mencoba untuk membunuh sumur kehidupan setiap saudara dan saya. Ya. Karena itu hal yang pertama begini, kita harus waspada. Ayo kita menjaga hati kita. Dengan apa? Dengan persekutuan. Dengan iman kita. Dengan kita dengar firman. Melalui persekutuan, fellowship kita. Karena itu saya himbau kalau saudara belum ada di dalam komsel FA, ayo terikatlah dalam komsel FA saudara. Hari-hari ini gereja kami mengalami yang namanya terobosan pujian penyembahan saudara setiap Jumat. Saudara yang belum datang, ayo kita sama-sama. Kita nyembah Tuhan. Kita sama-sama saling mendoakan. Percayalah, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan saudara. Tiba-tiba keluarga yang dulunya harmonis, gak ada apa-apa. Dan tiba-tiba terjadi perpecahan. Karena kering, gak sadar iblis sudah mulai tutup sedikit demi sedikit. Dengan kotoran, dengan sampah. Kenapa kok iblis bisa taruh sampah, taruh tanah? Karena kita tidak pernah menjaga hati dan pikiran kita dengan firman dan hadirat Tuhan. Karena kita gak pernah isi sumber mata air, sumur kehidupan kita dengan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Karena itu dalam Amsal dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Hal yang kedua, hal yang pertama bahwa kita ini adalah sumur-sumur kehidupan.
yang kita akan menjadi berkat kemanapun. Kita akan memberikan kehidupan buat orang lain. Tapi yang kedua saudara, kita harus hati-hati. Sebab kalau sumur tanpa air, makalah adalah sebuah penjara. Saya ulang, hal kedua yang saya mau sampaikan. Jika sumur kehidupan kita ini gak ada air, maka sumur kehidupan kita ini akan menjadi penjara saudara. Saya akan tunjukkan dalam Kejadian 37 ayat 23 saudara. Bagaimana sumur kering itu menjadi penjara saudara. Ya. Kejadian 37 ayat yang ke 23 sampai yang ke 24. Kejadian 37 ayat yang ke 23 sampai yang 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam apa saudara? Sumur. Sumur itu kosong, apa saudara? Tidak berair. Saudara lihat, Alkitab jelas mengatakan, kalau sumur itu kosong, maka sumur itu akan menjadi penjara. Dan ironisnya kalau sumur kita kosong itu akan menjadi penjara buat kita sendiri. Karena itu Tuhan mau setiap kita ayo kita minum air. Hal yang pertama. Hal yang kedua, jangan izinkan iblis menimbun apapun. Menimbun sampah. Mengizinkan iblis taruh sampah, taruh kotoran. Sebab begitu tuh sampah kotoran masuk dan sumur itu kering. Sumur akan menjadi penjara dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Satu lagi ya, Yeremia 38 ayat yang ke-6 saudara. Firman Tuhan bilang demikian. Yeremia 38 ayat yang ke-6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di dalam pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudara lihat. 2 kali firman Tuhan menunjukkan kepada setiap saudara dan saya. Betapa berbahayanya jika hidup kita ini kosong. Jika hidup kita ini tidak lagi mengeluarkan sumber air. Yang terjadi, kita akan menjadi penjara. Kita akan hidup seperti di dalam penjara, saudara. Satu hari saya ketemu teman saya bilang gini, Pak, saya ini enggak betah dengan pekerjaan saya mau pindah. Padahal ini orang sudah bekerja saudara sekian puluh tahun. Dan dia punya jabatan yang bagus, dia punya gaji yang bagus, dia punya tunjangan yang bagus dan dia diharapkan oleh pemimpin perusahaannya. Tapi yang jadi masalah begini, bahwa di dalam perusahaan dia dengan teman-temannya hubungannya nggak bagus. Temannya ini racun semua, toksik semua. Saudara ngerti ya bahasa sekarang ini, toksik. Temannya racun semua. Sehingga dia merasakan, Pak, sekalipun saya punya gaji tinggi, tapi saya nggak betah dengan teman-teman saya, Pak. Dan itu membuat saya kalau saya bangun pagi, saya berangkat kerja, saya ini seperti mau berjalan dan masuk penjara. Dan hari itu, sepanjang hari itu, saya cuma berpikiran satu, kapan saya pulang? Kapan akhir minggu? Sehingga dia punya 2 hari dia gak ketemu racun bersama teman-temannya saudara. Racun dari teman-temannya saudara. Sampai di satu titik dia gak kuat. Dia pindah pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan begini, kalau itu pekerjaan masih bisa pindah. Tapi bagaimana dengan hubungan suami istri? Bagaimana dengan hubungan suami istri kalau pasangan demi pasangan sama-sama kosong? Kita kosong, sumur yang kosong, pasangan kita, suami kita, istri kita, pasangan yang kosong. Makanya gini, awal-awal dalam pernikahan orang masih berbunga-bunga. Waduh, saya mencintaimu saudara. Tapi gak sadar bahwa ternyata sumurnya kosong. Kosong ketemu kosong, yang terjadi apa saudara?
saling menuntut. Menuntut perhatian, menuntut disayang. Saudara bisa bayangkan pernikahan-pernikahan dengan sumur yang kosong. Gak ada lagi kebahagiaan, gak ada lagi air kehidupan, gak ada lagi sukacita, gak ada lagi damai sejahtera. Yang ada adalah peperangan demi peperangan demi peperangan, saudara. Sebab apa yang keluar dari sumur yang kosong hanya lumpur, hanya debu. Dan saya percaya apa yang kita bisa makan dari debu, apa yang kita bisa nikmati dari pasir, saudara. Bukankah dalam pernikahan Kristen kita tidak memperbolehkan perceraian? Makanya benar apa yang dikatakan Alkitab. Tanpa air, tanpa sumber mata air itu keluar dalam hidup kita. Yang terjadi kita ada di dalam penjara. Saya berdoa malam hari ini, nanti kita berdoa ya. Minta air yang baru daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya. Kita buka dalam Matius 21 ayat yang ke-13. Di perjanjian baru sekali lagi Yesus juga gambarkan bagaimana gereja yang gak lagi mengeluarkan air, saudara. Ya, kalau saya bicara gereja bukan bicara tentang institusi, tapi bicara tentang setiap kehidupan saudara dan saya. Bukankah kita juga gereja Tuhan, bait Allah, bait Roh Kudus. Ayat 13 dari ayat 12 ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini cerita waktu Yesus masuk ke bait Allah dan apa yang terjadi. Bukankah seharusnya di bait Allah orang berdoa? Bukankah seharusnya di bait Allah orang punya kehausan mencari Tuhan? Tapi yang cukup mengagetkan hari itu dan Alkitab tulis tidak ada satupun dari mereka sedang berdoa. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjual beli. Kata jual beli dalam arti sesungguhnya saya pikir dulu gak boleh jualan, bukan. Jual beli itu gini loh, transaksional kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan hanya cuman gini, Tuhan lihat, aku hari Minggu ini sudah datang loh Tuhan. Aku udah kasih perpuluhan, aku udah kasih berkat samamu, kasih persembahan. Kita mikirnya gini, kalau aku pulang besok kira-kira aku dapat apa Tuhan? Jujur berapa banyak kita masih seperti ini saudara. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Kita nggak lagi punya gairah. Kita nggak lagi punya air, kita punya kehausan akan Tuhan. Dan hari itu di bait Allah yang sama, nggak ada lagi kehausan, nggak ada lagi air kehidupan. Karena itu Yesus marah hari itu. Dia usir semua pedagang. Ini bicara tentang roh, bicara tentang spirit yang kotor, tanah, lumpur. Yang menutupi para imam, mata para imam, para orang-orang yang hari itu beribadah, yang harusnya mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya ibadah transaksional. Kalau saya melayani, apa yang saya dapat? Kalau saya beribadah, saya nyanyi nyembah Tuhan. Kira-kira Tuhan bisa lakukan apa buat saya? Sama persis. Kita sedang jual beli kepada Tuhan. Dan lihat ayat selanjutnya. Waktu Tuhan marah, dia sedang tegur gini. Bukankah rumahku harusnya menjadi rumah doa? Tetapi engkau menjadikannya sebagai sarang penyamun. Sarang kejahatan. Dan di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang jahat. Setelah Tuhan usir semua mereka, ini yang terjadi. Setelah Tuhan bersihkan, maka yang terjadi ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka apa saudara? Disembuhkannya. Saudara lihat. Gak ada mujizat. Gak ada tanda-tanda ajaib. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang hari itu hadir. Di bait Allah, di rumahnya.
Semua orang sibuk jual beli. Semua orang tampaknya duduk ada di dalam bait Allah. Tapi satu pun tidak memperdulikan Tuhan hadir. Dan lihat, Tuhan usir semua. Dan sejak Tuhan usir semua itu saudara, roh-roh agamawi itu saudara, dalam sekejap orang-orang timpang, orang-orang sakit disembuhkan. Saya percaya malam hari ini juga Tuhan akan memulihkan gerejanya. Tuhan sedang membawa saudara dan saya kembali. Nak, ayo nak, balik nak. Bukankah kamu diciptakan, kita dipilih Tuhan dan kita diciptakan. Kita ini membawa air-air kehidupan. Saya percaya setiap saudara akan pulang dari tempat ini. Ada tetanggamu yang sakit, tetanggamu akan sembuh. Karena saudara bawa air kehidupan. Amin. Amin. Jangan ke tetanggamu, mungkin pasanganmu hari ini sedang rewel, ya. Sedang kekurangan yang namanya haus, kehausan. Saudara pulang dari tempat ini, engkau membawa air hidup buat keluargamu. Engkau bawa air hidup buat anak-anakmu. Engkau pulang, kita pulang bawa air hidup buat pekerjaan kita dan pekerjaan kita akan hidup lagi. Kita bawa pulang air kehidupan kita saudara dari tempat ini. Kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan utus. Dan itu menjadi hidup kembali, semuanya menjadi hidup. Karena kita bukan membawa roh kematian. Kita sedang bawa roh kebangunan rohani. Kita bawa yang namanya sumur kehidupan. Amin saudara. Amin saudara. Apa yang kita lakukan? Yang terakhir saudara. Yang terakhir, kita balik dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 18. Kejadian 26 ayat 18. Kita baca sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan bilang demikian. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyakan kami. Jadi setelah itu digali lagi oleh Ishak, ada gembala-gembala Gerar ini menyerang, merebut dan bilang ini punya kamu. Dan apa yang terjadi? Apakah Ishak menyerah? Enggak. Selanjutnya dikatakan, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21, kemudian mereka menggali sumur yang lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi ketiga kalinya. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu. Kata beranak cucu ini bukan beranak pinak, no. Kata beranak cucu itu begini, pelipat gandaan. Ya. Sehingga kita dapat berlipat kali ganda, kita mengalami terobosan di negeri ini. 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Ya, oke, stop dulu. Ishak gak menyerah. Ishak tahu, kalau sumur hidupnya kering, maka semuanya akan mati. Keluarganya, ternaknya, semuanya akan mati. Tapi bukankah janji Tuhan dalam hidupnya, engkau akan mengalami terobosan, beranak cucu memenuhi seluruh negeri, bahkan ke bangsa-bangsa. Apa yang dia tahu, apa yang dia lakukan? Dia gali sumur, saudara. Dia gali sumur, direbut. Iblis menyerang, iblis enggak terima. Berapa banyak seringkali kalau kita semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak masalah. Pernah ngalami? Saya sering. Semakin cinta Tuhan, semakin masalah ada. Tapi percayalah, masalah pencobaan yang Tuhan izinkan, itu membuat kita menjadi orang-orang yang kuat luar biasa. Iman semakin kuat. Amin saudara.
Ishak tidak menyerah. Ketiga kali dia gali lagi sumur yang ketiga, saudara. Dan Tuhan memberi kelegaan dan diberi nama Rehobot. Tapi tahukah saudara di ayat yang ke-23. Lalu Ishak berjalan dan dia sampai kepada sebuah kota namanya Berseba. Arti kata nama Berseba adalah 7 sumur. Saudara lihat. Janji Tuhan kepada setiap orang yang selalu rindu mencari wajah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ishak? 3 yang dia gali. 7 yang Tuhan beri sebagai tambahan, saudara. Apa yang saudara lakukan hari ini kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa yang saudara lakukan hari ini kalau waktu engkau membuang dosa? Engkau gali itu tanah, saudara buang itu lumpur, saudara buang itu batu, buang itu sampah, tinggalkan. Sekalipun iblis gak terima, iblis selalu mengganggu. Jangan pernah berhenti untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk setia mengikuti Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab ada upah yang Tuhan berikan. Dan apa yang Tuhan berikan tidak pernah sebanding dengan apa yang kita pernah kita lakukan, kerjakan, saudara. Ishak menggali 3 sumur. Tuhan memberikan 7 sumur. Kata 7 artinya apa? Sempurna. Berkat yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. Terobosan yang sempurna. Kepada siapa? Orang-orang yang selalu menjaga hatinya, menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Orang yang selalu rindu Tuhan, aku nih kok rindu Tuhan selalu ya. Loh saya bilang gini loh, orang kalau rindu Tuhan itu bukan dengan perasaan. Satu hari istri saya pernah bilang gini, kami ini sering nyembah Tuhan bersama. Istri saya itu tanya gini, kenapa ya kok beberapa kali aku nyembah Tuhan, aku tuh kok sepertinya gak nyes, saudara ngerti maksud saya ya. Gak ngalami seperti nyes, sepertinya kosong. Lalu tiba-tiba hikmat Tuhan turun dan Tuhan itu bilang gini. Tuhan ngomong pada saya sampaikan gini. Tahu gak, kalau kita nyembah Tuhan, bukan kita yang harusnya nyes. Bukankah kita nyembah Tuhan, kita ini sedang mempersembahkan buat Tuhan. Justru kalau kita di masa sulit, di masa sukar, kita gak bisa nyembah Tuhan. Tapi kita memaksa mencari Tuhan. Bukankah itu seperti persembahan yang mahal harganya di hadapan Tuhan? Bukan dengan perasaan. Bukan dengan acara. Bukan dengan musik kadang-kadang. Tapi Tuhan mau bahwa kita ini mau hidup benar. Kita menyembah mencari Tuhan dengan sebuah keputusan hari ini. Adakah sampai hari ini aku mendapati orang-orang yang selalu haus mencari Tuhan? Sebab orang yang haus mencari Tuhan, Tuhan janjikan dari hidupnya akan keluar sumber mata air. Bahkan akan mengalir sampai selama-lamanya. Kalau saudara mau katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya berdoa malam hari ini. Ayo kita datang sama Tuhan. Kita mau izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati dan batin kita. Kalau itu mungkin ada batu, ada tanah, buang saudara. Dan izinkan Roh Kudus itu mengkoreksi. Haleluya. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku.
tangan kita. Katakan, ku sembah Kau. Mari malam hari ini izinkan Tuhan memberikan air kehidupannya, saudara. Isi hidup kita dengan air yang dari surga. Kasih setianya, kebaikannya, perjanjian darahnya yang diberikan buat kita. Yesus, sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, saya mau berdoa buat saudara. Berapa banyak dari saudara sadar hari ini sumur dalam hidupmu kering. Masalah, persoalan, badai itu gak pernah berhenti. Engkau kekurangan sesuatu, gak ada lagi mujizat, gak ada lagi kemurahan. Sepertinya semuanya kering, bisnis kering, rumah tangga kering, hubungan kering. Dan kalau itu saudara boleh saudara angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa malam hari ini Tuhan. Biarlah air-Mu kembali mengalir Tuhan, mengalir. Biarlah setiap kami menjadi tanah yang haus. Kami mau bahwa hanya air dari surga, air kehidupan itu Tuhan yang Kau berikan. Itu mengalir kembali Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami mau putuskan malam hari ini kepada semua yang jahat, semua apa yang iblis taburkan, semua yang tidak berkenan di dalam nama Yesus kami putuskan, kami mau buang semuanya. Semua yang merusak hubungan kami, semua yang menutup mata air kami, sumber mata air bahagia, damai sejahtera kami mau putuskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi, berkati gerejamu malam hari ini. Kalau Tuhan Kau pernah pakai wanita Samaria yang dibuang, yang tidak pernah masuk hitungan, yang bukan siapa-siapa lagi, yang dianggap sampah hari itu dan bisa memenangkan satu kota. Hari ini kuasa yang sama Engkau akan memakai setiap kami Tuhan. Kami akan menyelamatkan keluarga kami. Kami akan menyelamatkan, kami akan memberkati, jadi berkat buat orang-orang yang Tuhan percayakan. Berkati Tuhan, urapi gerejamu Tuhan sekali lagi Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami. Bangkitkan gerejamu Tuhan, bangunkan gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita dengar pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Rapat Panitia Paskah akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Maret 2023 pukul 6 sore. Ibadah kopi akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Maret 2023 pukul 6 sore. Mari jemaat hadirilah malam pujian dan penyembahan dengan tema Upper Room pada hari Rabu 29 Maret 2023 pukul 5 sore di Main Hall Geraha Betani Blora. Ibadah FA digabung di acara malam pujian dan penyembahan ini. Baptisan spesial Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023. Bagi jemaat yang ingin baptis bisa menghubungi admin gereja.
Mari jemaat Tuhan rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 April 2023 dimulai pukul 4 sore disertai dengan acara New Season bagian pertama. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 dimulai pukul 4 sore disertai acara New Season bagian kedua. New Season Camp for Kids akan dilaksanakan tanggal 8 dan 9 April 2023 dengan biaya pendaftaran Rp30.000 per anak. Untuk pendaftaran dan pelunasan terakhir pada hari Minggu tanggal 2 April 2023. Form persetujuan orang tua bisa menghubungi Kak Gio di 082 139 959 711 atau Kak Herta di nomor 082 291 526 646. Puasa Raya dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret sampai dengan 8 April 2023. Bagi jemaat yang belum mendapatkan buku panduan doa puasa secara online bisa menghubungi admin gereja. Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah Minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6 dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, ini ada beberapa pengumuman yang saya perlu garis bawahi lagi. Besok hari Senin jam 10 pagi di tempat ini akan ada persekutuan hamba Tuhan garis depan PPHTGD, saudara ya. Karena itu kami mengundang, saya mengundang, ayo para diaken, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kita bisa ikut berdoa bersama-sama. Ya, untuk apa? Untuk Revival 100, saudara ya. Mereka datang dan mereka turut berdoa bersama-sama, mendukung acara ini bersama-sama. Jam 10 pagi, malamnya akan ada rapat panitia, ya. Lalu hari Rabu, jam 5 sore saudara, di tempat ini akan ada acara doa penyembahan, ya, acara penyembahan, praise and worship, namanya Upper Room. Ya, kalau tadi sudah lihat iklannya Upper Room, kita akan sama-sama, kita akan minta Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, saudara ya. Itu cerita di mana waktu pertama kali murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus di loteng atas, saudara ya. Saya percaya Roh Kudus juga akan dicurahkan buat kita semua. Dan seluruh FA digabung di dalam acara. Jadi kalau saudara yang sudah kemarin perencanaan FA di masing-masing, karena itu ayo sama-sama kita gabung jadi satu. Ini akan jadi sebuah FA Raya juga. Dan terbuka untuk umum siapa saja saudara ya. Jam 5 sore di tempat ini. Dan hari Jumat juga tetap ada doa malam. Karena itu nanti hari Jumat para fasilitator, gembala FA dan pengurus FA diwajibkan hadir ya. Karena nanti ada pengarahan untuk fasilitator. Nah ini fasilitator apa? Karena di tanggal 7 dan 9 April itu Jumat Agung dan Paskah kita akan buat acara spesial saudara ya. Acara spesialnya apa? Acara spesialnya adalah acara New Season. Kita bukan cuma sekedar merayakan Paskah, acara bagi-bagi telur, bagi-bagi ayat, selesai. Enggak, kita akan buat acara benar-benar setiap kita semua kita ngalami Tuhan. Kita ngalami apa yang namanya mati dan kita juga dibangkitkan bersama Kristus. Ya, karena ini butuh fasilitator, saudara bisa datang. Nanti promo untuk acara Jumat Agung dan Paskah akan menyusul saudara ya. Jam dan apa yang terjadi dan apa acaranya gitu ya. Mungkin itu dulu dari pengumuman saya. Adakah saudara yang baru pertama kali hadir? Bisakah saudara lambaikan tangan di tempat saudara supaya kami bisa menyapa? Ada? Oke, mungkin ada, tapi saya katakan selamat datang saudara ya, selamat bergabung di tempat ini. Kalau saudara nggak melambaikan tangan nggak apa-apa ya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kiranya Engkau mau berkati
kasih buat segala berkat pemeliharaan-Mu yang sempurna yang kami alami selama seminggu ini. Dan hari ini kami membawa persembahan-persembahan, taburan-taburan kami. Dan biarlah semua taburan-taburan ini akan menjadi benih-benih untuk jiwa-jiwa. Benih-benih untuk keselamatan, benih untuk menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan sukacita Tuhan. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan apa yang menjadi rancangan-rancangan kami. Kami mau berserah apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami pulang dari tempat ini. Kami pulang membawa damai sejahtera, kami membawa sukacita, kami pulang membawa terobosan-terobosan yang baru. Kami pulang membawa sumber mata air yang berbual-bual. Sehingga waktu kami pulang kehidupan kami menjadi berkat. Semua orang yang kami temui akan menjadi hidup kembali. Bisnis menjadi hidup, keluarga, rumah tangga, anak-anak menjadi hidup kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap kami, mari Roh Kudus. Biarlah Engkau menjadi pemimpin kami, melindungi setiap kami kemanapun kami berada. Kau menjadi tiang awan, tiang api, Kau menjadi tudung keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan segala berkat, damai sejahtera. Apa yang tidak pernah kami lihat, kita dengar dan timbul dalam hati. Dan Tuhan memberikan dengan berlimpah-limpah. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.